Selamat pagi untuk kita semua, salam dan bahagia. Selamat pagi, Baiklah, pada, salam. baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai greenhouse. Perkenalkan, nama saya Regina Olo dengan NIM terakhir 007, dan ada Margreta Delsiani dengan NIM terakhir 006, dan Ivani Hairunisa Lestari dengan NIM terakhir 004. Waktu selanjutnya saya beri kesempatan kepada Mbak Margreta untuk menjelaskannya. Yang pertama itu greenhouse. Apa sih greenhouse? Greenhouse atau rumah kaca merupakan sebuah bangunan tempat budidaya tanaman dengan pengaturan beberapa variabel di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang tanaman yang sedang dibudidayakan. Mekanisme atau cara kerja efek rumah kaca. Untuk rumah kaca, mengurangi laju aliran energi panas keluar dari bangunan dengan menghambat panas yang telah diserap melalui konveksi. Bahan untuk konstruksi rumah kaca biasanya kaca atau plastik, sehingga sinar matahari bisa melewatinya. Sinar matahari ini merupakan bagian integral dari rumah kaca sehingga suhu menjadi tetap atau hangat, karena sinar matahari memanaskan tanah di dalam rumah kaca. Pada gilirannya, tanah yang hangat kemudian menghanyatkan udara di rumah kaca, yang terus memanaskan tanaman dalam bangunan rumah kaca. Intinya, pada rumah kaca, sinar matahari mudah sekali masuk ke dalam bangunan kaca, namun panasnya sulit keluar dari dalam bangunan. Manfaat dan fungsi greenhouse. Manfaat dan fungsi greenhouse ada 5. Yang pertama, sebagai sarana untuk melakukan pembibitan tanaman. Yang kedua, sebagai tempat untuk melakukan tanaman. Yang ketiga, sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman tertentu. Yang keempat, sebagai sarana agrowisata. Yang kelima, sebagai agromat atau agrosop. Yang selanjutnya itu penyebab efek rumah kaca. Untuk penyebab efek rumah kaca yang berlebihan disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Untuk selanjutnya itu saya persilakan Mbak Regina Olo. Dampak yang diakibatkan oleh efek rumah kaca, itu yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim pada wilayah yang biasanya hangat akan berubah menjadi lembab karena banyaknya air yang menguap. Uap air merupakan salah satu gas yang menyebabkan efek isolasi pada atmosfer. Konsentrasi uap air yang berlebihan akan membentuk awan tebal, kemudian akan memantulkan cahaya matahari keluar angkasa. Wilayah yang memiliki kelembapan tinggi akan mengakibatkan curah hujan meningkat dan berpotensi terjadi badai dan penguapan. Yang kedua, naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan laut akibat gunung yang mencair akan menyebabkan daerah pesisir tenggelam dan menimbulkan kerugian baik secara ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, ada suhu pada global yang meningkat. Suhu rata-rata bumi yang terus meningkat merupakan dampak dari adanya efek rumah kaca. Panas dari sinar matahari terperangkap oleh gas rumah kaca dan menyebabkan suhu semakin panas. Yang keempat, gangguan ekologis. Pada hewan dan tumbuhan akan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang terjadi. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya dengan tumbuh pada daerah hangat. Hewan akan bermigrasi ke tempat-tempat yang sesuai dengan habitat hidupnya. Yang kelima, ada sosial politik. Kestabilan penduduk suatu negara juga akan terganggu. Adanya efek rumah kaca akan menyebabkan gagal panen, sehingga memicu bencana kelaparan dan malnutrisi. Yang berikut ada cara menanggulangi efek rumah kaca. Yang pertama ada pencegahan. Mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain.
Salah satu sumber penyumbang karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, ada penanganan. Cara ini disebut carbon sequestration atau menghilangkan karbon. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ivani. Selanjutnya, pengertian gas rumah kaca atau greenhouse gases. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara ilmiah di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air, yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Macam-macam greenhouse. Yang pertama, uap air. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, metana. Dan yang keempat, nitrogen oksida. Demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada kali ini kami membuka 2 sesi, yaitu pada sesi pertama kami buka 3 penanya. Dan untuk sesi kedua juga kami buka 3 penanya. Demikian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam. Terima kasih, salam.